mungkin lebih intens. Wah. Dong. Maksudnya lebih mendalam kita ceritanya. Di part 1 kan tadi ngomongin tentang let's say cara bertahan di saat momen-momennya down gitu kan. Momen-momen wah sudah ingin mati. Ya saat-saat seperti itulah, saat-saat kritis seperti itu. Saat lelah. Nah, itu dia. Ke pertanyaan selanjutnya, pernah nggak punya circle yang let's say jauh dari agama, tanda kutip ya maksudnya, terus ya pergaulannya ya seks bebas segala kan mahasiswa tuh banyak tuh kan. Betul. Kasus-kasus sekarang. Benar. Ya merusak citra. Nah kasus-kasus seperti itu, dah punya circle yang kayak gitu juga nggak? Atau malah ngejauhin up gitu? Atau tetap ikut ngobrol, cuman agak dibatasi atau gimana kalau orang-orang kayak gitu? Oke. Jadi dibilang lingkungan itu mempengaruhi, itu benar. Lingkungan itu mempengaruhi, itu betul gitu kan. Terus apakah kita harus ngejauh? Enggak juga gitu. Tapi tetap kita harus tahu batasan gitu kan. Ketika kita misalnya tahu nih ya, dalam artian si X misalnya kita sebut si X ini pernah punya cerita yang memang terlampau ya suram lah ya gitu ya. Kelewat batasnya udah bener-bener kelewat batas. Nah bukan berarti kita harus ngemusuhin si X ini gitu loh, bukan berarti kita nggak ya apa sih lu gitu kan lu gitu. Nggak bukan berarti kita harus ngejauhin si X-nya gitu ya. Justru kadang-kadang orang-orang kayak gini tuh sebetulnya butuh ditemenin gitu loh, butuh ditemenin gitu kan, kayak orang-orang yang memang butuh teman curhat, butuh teman cerita gitu. Jadi bukan berarti ketika kita tahu si orang ini, si X ini tuh punya cerita kelam dan kita harus ngejauhin, nggak kayak gitu juga. Dan bukan berarti misalnya kayak teman kita ngerokok, ya udah kita harus jauhin, nggak gitu juga gitu loh. Kalau misalkan kita nggak kuat rokokan tuh, nggak kuat tuh sama bau-baunya sama asapnya gitu ya, sama asapnya, ya gini aja caranya. Ketika mereka memang sedang di dunianya mereka, ya udah gitu, kita kasih agak jarakkan gitu kan, agak batasan. Tapi ketika memang sedang dalam kayak forum diskusi, bukan berarti kita harus benar-benar apa sih lu bukan gengsnya gue gitu kan, enggak kayak gitu juga gitu kan. Nah gue sempat cerita sama anggaplah wanita malam gitu. Serius, gue punya temen di Bandung gue punya temen waktu itu ke Bandung sengaja pengen ngobrol buat konten juga, tapi belum gue bikin karena itu narasi semuanya panjang. Nah jadi mereka itu ngira sama cewek tertutup itu gitu, mengira bahwa cewek tertutup itu selalu saja memandang negatif mereka gitu. Ya si wanita malam ini, sehingga mereka nggak mau ngobrol gitu. Karena takutnya ya lu jago agama gua kagak gitu kan. Ya gitu-gitu deh pokoknya. Jadi pikiran mereka ya ada miskonsepsi juga sih, satu dan yang lainnya. Tanggapannya gimana? Gimana ya? Ya memang ya kadang-kadang ketika kita harus berhadapan dengan ya dikatakan ya berbeda gitu ya, beda cara pandang, itu memang agak menyulitkan gitu ya. Tapi sebetulnya balik lagi gimana caranya kita ngambil momen gitu loh. Karena kan nggak semuanya benar-benar harus berjarak juga gitu loh. Apalagi ya kayak sesama cewek gitu ya, sesama cewek kan nggak mesti berarti ketika yang ini gengsnya tertutup, yang ini gengsnya terbuka, nggak harus gengs dan benar-benar berjarak gitu kan maksudnya. Ya kalau dari aku pribadi, kenapa tidak gitu loh, kita main bareng, gabung bareng gitu kan. Toh bukan berarti yang dibilang karena sebenarnya dikatakan wanita malam bukan berarti yang berkutip-kutip juga gitu kan. Kadang-kadang dikatakan sebagai wanita malam karena doyan main malam dan
dia kan orang yang Iya. main malam belum tentu orang yang Iya. ya gitu juga gitu. Jadi ya seharusnya sih kita lebih bisa sama-sama saling ngertiin aja gitu ya. Ya mungkin karena apa ya, karena orang-orang si wanita malam ini pun nggak pernah ngobrol sama Iya. lu gitu kan. Terus mungkin juga dari lu orang ya circle lu nggak pernah ngobrol juga sama mereka, sehingga ya satu sama lain mengira gue nggak bakal temenan nih sama dia. Iya gitu kan. benar. Mungkin karena nggak ngobrol, makanya anda ngobrol ngobrol aja udah, ngobrol dulu. Iya, kayak ya, tadi ya bener nih, kayak jadi bilang tuh circle-nya gitu kan, karena memang dibilang pola mainnya mungkin gitu ya, pola lingkungannya yang berbeda yang sampai akhirnya pikirnya kayaknya kita nggak bisa ngobrol bareng deh gitu kan. Sebenarnya bukan nggak bisa ngobrol bareng, tapi memang belum waktunya ngobrol bareng gitu kan. Tapi kita sebetulnya bisa aja. Ya welcome aja kan gitu, nggak menutup diri juga, Benar. tidak seperti seorang fundamentalis. Anda jangan menganggap orang tertutup fundamental ya. Tidak seperti itu. Mereka terbuka. Kalau mau ngobrol ya ngobrol gitu kan. Iya betul. Jadi jangan menganggap orang lain itu ya tadi dari covernya, jangan juga. Oke, lanjut aja ya gitu. Boleh. Jangan sampai ini salah persepsi nih ormas-ormasnya, nanti saya diburu oleh ormas-ormas di luar sana. Kita ini karena temen jadi ngobrolnya nggak gitu. Jadi karena kita temen kita temen ya, tolong pengertian. Jadi kadang apa ya bahasa ini, saklek tuh apa ya, saklek tuh apa ya kita terus terang lah gitu, kita mah nggak harus kagok nggak gitu, kita temen. Jadi mohon maaf untuk ormas-ormas yang selalu memburu orang-orang seperti saya, mohon maaf. Disclaimer dulu lah. Nah, balik lagi, sebagai seorang wanita yang tertutup gitu kan, atau wanita yang soleha gitu. Amin. Setuju nggak kalau misalkan pemerintah itu ngulik, ini agak serius. Jadi kamu harus pakaiannya seperti ini, misalkan ya Nusantara lah katakan. Atau ada juga RUU yang katanya harus tertutup juga aurat. Setuju nggak pemerintah masuk ke ranah pribadi kayak gitu?